Tidak sedikit yang akhirnya tidak dapat berbakti kepada orang tuanya. Apa sebabnya? Sibuk. Ada yang tidak mampu mendidik anak-anaknya. Apa sebabnya? Sibuk. Ada yang tidak memberikan hak-hak pasangannya. Apa alasannya? Sibuk. Ada yang kemudian tatkala azan dikumandangkan, dia tidak berangkat ke masjid, padahal dia seorang laki-laki yang dikasih kesehatan, kasih rizki yang cukup sama Allah. Apa alasannya? Sibuk. Surat ini mengandung banyak teguran buat manusia untuk menyadarkan dia, engkau itu diuji. Dan kesibukan itu ada yang pilihanmu dan ada yang terpaksa. Tapi coba diperhatikan. Kebanyakan kesibukan itu adalah karena pilihan kita. Tuh, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Yang karena karunia-Nya kita pun bisa ngaji bersama. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Semua kebaikan dari Allah dan keburukan itu karena kita penyebabnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tema kita sore hari ini sangat menarik ya, dimana ujian itu namanya kesibukan. Berapa banyak di antara kita yang tidak dapat melakukan perkara-perkara yang mulia, urusan-urusan yang penting, gara-gara dia sibuk. Tidak sedikit yang akhirnya tidak dapat berbakti kepada orang tuanya. Apa sebabnya? Sibuk. Ada yang tidak mampu mendidik anak-anaknya. Apa sebabnya? Sibuk. Ada yang tidak memberikan hak-hak pasangannya. Apa alasannya? Sibuk. Ada yang kemudian tatkala azan dikumandangkan, dia tidak berangkat ke masjid, padahal dia seorang laki-laki yang dikasih kesehatan, kasih rizki yang cukup sama Allah. Apa alasannya? Sibuk. Haji, udah mampu, Allah bukakan pintu rizki, tapi belum berangkat haji. Apa alasannya? Sibuk. Umrah pun demikian. Menuntut ilmu, sebuah ibadah yang tidak dapat tertandingi dengan ibadah lainnya, kalau niatnya benar, bahkan menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, maka Allah bikin orang itu mendalami dan memahami agama. Tapi kenapa nih dokter-dokter muda ya, Masya Allah, para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, atau yang sudah koas, atau yang sudah jadi dokter, yang sudah spesial, yang sudah praktek di sana, di sini, kenapa dia tidak bisa menuntut ilmu agama? Padahal itu kewajiban buat setiap muslim. Alasannya sibuk. Ahibati fillah. Ana ingin kita bersama-sama membaca awal 2 surat. Yang pertama surat Al-Mulk, yang kedua surat Al-Insan. Sama-sama 1, 2, 3. Ayat 1, 2, dan 3. Surat Al-Mulk ini dianjurkan untuk dibaca setiap malam kalau bisa.
Surat Al-Insan dianjurkan dibaca oleh imam sholat subuh di hari Jumat. Berarti kapan? Besok subuh. Biasanya kalau Jumat subuh itu ya dianjurkan kita membaca. Bagi yang ibu-ibu juga kalau bisa, kalau hafal surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Artinya surat ini mengandung banyak teguran buat manusia untuk menyadarkan dia, engkau itu diuji. Dan kesibukan itu ada yang pilihanmu dan ada yang terpaksa. Tapi coba diperhatikan. Kebanyakan kesibukan itu adalah karena pilihan kita. Baik, kita akan baca yang pertama, surat Tabarak ayat 1 sampai 3, surat Al-Mulk ya. Nah, tafadhali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Barakallahu fi. Kita lihat ya, Allah menjelaskan bahwa di tangannya segala kerajaan, segala kepemilikan. Kita ini nggak punya apa-apa. Sebagian kita merasa memiliki, dan itu ujian pula yang menyebabkan dia akhirnya berat untuk berbagi dengan saudaranya. Karena dia merasa ini milik dia. Dia bekerja atau dia mendapatkan warisan. Maka Allah mengingatkan, di tangannya segala kepemilikan. Kalau ada istilah, oh tanah-tanah itu milik negara. Oke. Negara milik siapa? Indonesia punya siapa? Bumi ini milik siapa? Semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Allah menjelaskan kenapa Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kok orang itu mati? Kenapa dulu kita nggak ada terus kita jadi ada? Apa tujuannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hey, kalau kita lihat kuburan, kita bakal ke sana. Yang hidup bertahun-tahun, ratusan tahun. Nabi Nuh 1000 tahun lebih umurnya, tapi terakhir juga mati. Sedangkan engkau nggak bakal lama, ana dan antum ya 70 lebih dikit kalau nyampe. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ingat, garis bawahi, renungkan, yang paling baik amalnya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling sukses, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kuat, bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling sukses, enggak. Yang paling baik amalannya. Dan tatkala bicara amalan yang paling baik, standarnya atau syaratnya 2. Jadi kita kalau mengukur diri kita, apakah aku sudah paling baik amalnya? Oh, dokter ini kayaknya paling baik, Ustaz.
Karena dalam sebuah hadis disebutkan, tatkala Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling baik, beliau mengatakan khairun nas sallallahu alaihi wasallam anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Oke. Berarti dokter orang yang terbaik. Ingat, syarat diterimanya amalan dua. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan. Di dunia kedokteran, orang-orang yang ikhlas tapi ternyata ketika dia bekerja tidak mengikuti aturan, maka dia bukan dokter yang baik. Tapi kalau ada dokter yang mengikuti aturan tapi dia materi yang dicari adalah fulus dan dunia saja, apa kata orang-orang? Dia nggak baik juga. Standarnya dua, ikhlas sesuai dengan aturan. Wa huwal azizul ghafur. Allah itu maha perkasa, nggak ada yang bisa ngalahin Allah, dan dia maha pengampun. Lihatlah ciptaan Allah, langit yang 7 lapis. Kalau malam kita melihat, ya Allah, ada bintang-bintang yang menghiasi. Ada ratusan planet di sana, jutaan, miliaran. Bumi hanya satu titik di antara miliaran ciptaan Allah Azza wa Jal. Tapi Allah menjadikan bumi yang layak untuk menjadi tempat tinggal manusia. Senang nggak? Dan kalau kita ngeliat dalam ciptaan Allah, nggak ada yang nggak seimbang. Hidung kita di sini, kenapa nggak di sini? Mata kita 2, kenapa nggak satu aja di sini? Telinga kita 2, bibir kita di sini, kenapa bibirnya nggak di sini? Nah, semua seimbang agar manusia sadar bahwa dia ada di sini bukan karena keinginannya. Dan tatkala engkau didatangkan ke sebuah tempat, engkau harus tahu apa sih keinginan orang yang mendatangkan aku di tempat ini. Bicara kesibukan, berapa banyak orang yang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah perkantoran umpamanya, tugasnya nggak selesai-selesai. Kenapa sibuk? Sibuk ngapain kau? Main game. Ya nggak selesai. Terus kadang-kala Anda melihat di beberapa rumah sakit ya, Anda pernah bawa orang tua, bawa kerabat yang kondisinya ya perlu bantuan cepat ya. Tapi kadang-kala kita melihat di sana sedang pegang handphone, di sana pegang handphone, di sana semua sibuk. Tapi apakah kesibukanmu itu sesuai dengan tupoksimu? Atau ternyata engkau hanya menyibukkan dirimu dengan perkara-perkara yang sebenarnya hanya membawa petaka buat engkau. Baik, kita udah paham kenapa kita diciptakan. Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya ya. Bukan. Kan ada di negeri kita majalah yang isinya mungkin pembahasan tentang orang-orang terkaya di Indonesia. Nanti ada orang-orang mungkin yang mendapatkan medali emas, ada perempuan mungkin kalau kita lihat di dunia ini ada Miss Universe tentang wanita yang layak menjadi ratu dunia, ada yang putri Indonesia. Enggak, bukan itu. Maka tolong seorang yang merasa akan meninggalkan tempat ini, supaya dia tahu sebelum kau pergi, engkau sudah tahu kenapa engkau diadakan di tempat ini. Baik. Yang kedua yang akan kita baca surat Al-Insan ayat 1 sampai 3 juga. Nah, silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut.
Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Barakallahu fiik. Ana lahir kalau Masehi 15/12/77. Sebelum tanggal 15 itu, di tanggal 14, Ana nggak ada. Ana nggak bisa disebut Syafiq, nggak ada. Antum juga semua sama. Kita seperti itu jamaah. Dulu, sebelum tanggal lahirnya Soeharto, nggak bisa disebut Pak Harto itu. Nggak ada dia. Begitu pula presiden-presiden yang selanjutnya. Sekarang presiden kita Prabowo, sehari sebelum dia lahir, dia nggak bisa disebut apa-apa. Dan ketika lahir, dia lahir dalam kondisi lemah, lebih kuat anaknya ayam. Menetas langsung bisa cari makan. Lebih kuat anaknya sapi. Keluar langsung bisa jalan. Lebih kuat anaknya ikan. Keluar langsung berenang coba. Kita, Allahu Akbar, lahir, orok, ya, nggak bisa apa-apa, bisanya hanya menangis, ya, lapar menangis, haus menangis, sakit nangis. Yang ada kita merepotkan orang satu rumah. Itu kita dulu. Terus Allah menciptakan kita dari air mani yang bercampur. Allah bikin kita dapat mendengar dan dapat melihat. Apa tujuannya? Nabtali, untuk diuji. Dan ujian itu hanya dua hasilnya. Engkau bersyukur atau engkau tidak. Allah sudah memberikan segala fasilitas kepadamu. Apakah kemudian engkau menyibukkan dirimu dengan melakukan tugas, pekerjaan, aktivitas yang untuk itu kau diciptakan, atau engkau punya kesibukan lain? Nggak bisa sholat berjamaah karena sibuk main bola. Nggak bisa ikut kajian karena sibuk main pedal. Nggak bisa menuntut ilmu agama karena apa? Karena sibuk. Sibuk apa? Ya sibuk sama pasien. Ahibati fillah. Kesibukan itu banyak. Tapi tolong, engkau harus pandai-pandai ya itulah ya, anak kok jadi susah nyebutin. Klasifikasi, ya, klasifikasi, mengklasifikasikan mana yang penting-penting. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 10 yang penting. Baik. Di antara yang penting itu mana yang paling penting? Jadi membedakan yang penting dan tidak penting, insya Allah semua orang bisa. Tapi membedakan antara dua hal yang sama-sama penting, mana yang lebih penting, itu dibutuhkan ilmu yang lebih detail. Mana yang lebih utama? Engkau kajian habis sholat maghrib, atau engkau sholat sunnah setelah maghrib sampai isya? Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Mana yang lebih utama? Nah, disinilah waktu kita terbatas, sangat terbatas.
Dan yang jadi masalah, kita nggak tahu kapan waktu kita habis. Orang kalau tahu waktunya akan habis, seperti ketika dikasih tahu waktu untuk menginput data, engkau ini mau melamar kerja, oke, harus menginput datamu. Waktu terakhir adalah jam 5 sore waktu Indonesia bagian timur. Wita itu tengah ya, tengah. Udah habis nih waktunya, selesai udah. Mau input nggak bisa, udah close karena by system, nggak bisa. Maka orang sebelum waktunya habis, dia akan menjalankan tugasnya ini dan itu. Ana pernah sibuk menggarap disertasi. Tapi ketika menggarap disertasi, Ana juga punya kesibukan lain. Ana harus ngantar anak-anak sekolah, jemput sekolah, emaknya juga sekolah, masih harus belanja, kadang-kala ada urusan ini dan itu. Ada banyak hal yang akhirnya disertasi hampir tidak selesai. Apa yang Anda lakukan? Anda kasih tahu istri sama anak-anak, kayaknya nggak bisa. Abah butuh waktu khusus untuk bisa nulis karena banyak kesibukan. Tapi kadang-kadang kita harus pilih dan harus mengorbankan sebagian kesenangan kita demi sesuatu yang lebih penting dan lebih manfaat. Di surat Al-Fatah ayat 11, Allah menceritakan tentang orang-orang Badui yang tidak mau ikut umroh. Tidak mau ikut umroh. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam mengajak para sahabat untuk umroh, berangkat ke Mekah. Pada saat itu Mekah masih di bawah kekuasaan, di bawah otoritas orang-orang musyrikin, yang tentunya ada resiko. Berangkatlah Nabi bersama 1.400 orang. Berangkat, terjadilah apa yang terjadi di sana. Kemudian ketika pulang, Allah sudah ngasih tahu. Nanti tuh ada orang-orang Arab Badui yang tidak ikut, dia akan buat alasan ini dan itu. Apa alasan mereka? Sibuk. Kita akan baca. Nah, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim qul faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kita lihat ya, bagaimana tuh orang ketika datang menyampaikan alasan mereka kenapa tidak ikut, mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami disibukkan, kami dirintangi oleh harta dan keluarga kami. Kebun yang harus diurusin, istri, anak-anak yang juga harus diurusin, menyebabkan mereka nggak bisa ikut. Orang kadang-kala diajak kajian yuk, afwan, anak ada acara. Nih sekarang kita kajian online. Apa alasanmu? Engkau nggak harus datang.
Engkau bisa duduk di depan handphonemu, di atas ranjangmu, sambil berbaring ke kanan, bisa mendengarkan. Atau di meja makan sambil menyeruput secangkir kopi, bisa. Kenapa banyak orang nggak bisa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami sibuk ini itu ya, minta maaf ini. Allah tahu dengan hati orang-orang itu, dan Allah tahu dengan hati kita. Jemaah rahimakumullah, ingat kesibukan nggak ada habisnya. Kadangkala kesibukan tadi disampaikan, ada kesibukan yang kita buat, ada kesibukan yang memang terpaksa. Ada orang yang memang nggak ada kerjaan, nganggur dia. Dan Nabi SAW ketika menyebutkan nikmat, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang lalai, tertipu dengan dua nikmat ini. Maghbun itu artinya adalah orang yang membayar terlalu mahal untuk barang yang sebenarnya nggak mahal. Atau ketika dia menjual barang, dia menjual dengan harga yang terlalu murah. Itu maghbun, tertipu orang ini. Beli handphone iPhone 16 umpamanya, dia beli 50 juta. Apa ini? Kau ditipu engkau. Atau jual cincin berlian yang harganya 1 M, dia jual 150 juta dan dia bangga, Masya Allah, saya 150 juta. Padahal kasih itu sama kawannya. Engkau tahu harga yang kau pakai itu dan kau sudah jual itu 3M dan sudah dibeli orang 3M. Kira-kira bagaimana perasaanmu? Itu maghbun. Katsir minan nas, banyak orang yang tertipu tapi nggak merasa tertipu. Apa dua nikmat itu? As-sihhat wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang, faragh. Nggak ada kerjaan. Karena ada orang-orang yang memang benar-benar disibukkan dengan kegiatan. Ada orang yang enggak, dia udah selesai kerja, udah kosong. Tapi kemudian dia menciptakan kesibukan sendiri yang menyebabkan dirinya kehilangan hal-hal yang seharusnya menjadi kesibukan dia. Dalam hadis riwayatkan oleh Al-Hakim, Nabi SAW mengatakan, "Irtanim khamsan qabla khamsin." Engkau manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Yang beliau sampaikan pertama adalah syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang masih muda sekarang, yang kau sekarang masih kuat lututmu untuk mendaki ke gunung, masih kuat engkau menahan lapar dan haus, engkau mampu main bola 45 menit kali 2, engkau mampu berenang, engkau mampu berlari 10 kilo, engkau mampu. Maka kemampuanmu ini di masa muda gunakan untuk menjalankan tugasmu. Jangan nunggu nanti kau tua. Sebagian orang, dan di Indonesia itu kebanyakan jemaah haji itu resiko tinggi. Karena dia pada waktu muda nggak berangkat haji, tua kepingin berangkat haji. Padahal sejak muda dia sudah punya kemampuan. Maka ingat masa muda sebelum kau tua. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum kau sakit. Kita ini semua takut dan menunggu penyakit. Makanya kenapa sekarang dibuat yang namanya check up ya. Kau bisa check up bulanan, ada check up yang tiap 6 bulan, ada yang seperti ini seperti itu. Karena kita memang khawatir dan cemas dengan yang namanya penyakit. Maka sebelum kau sakit, manfaatkan waktumu, tubuhmu untuk hal-hal yang berguna. Kalau sudah sakit, udah nggak bisa masuk kelas, ya nggak bisa. Berangkat ke kantor nggak bisa, sakit.
maka manfaatkan. Ketika engkau sehat, manfaatkan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Masa kayamu sebelum kemiskinan datang. Biasanya orang kaya ini nggak mikir dia akan miskin. Yang dia pikir adalah dia akan tambah. Engkau nggak tahu loh dengan takdirmu. Yang jelas ketika engkau kaya, manfaatkan kekayaanmu untuk mencapai tujuanmu sebelum datang masa fakir. Maka ada orang yang nggak berangkat haji, tahu-tahu ketika dia bangkrut dia kepingin berangkat haji. Engkau kemana kemarin? Dikasih sama Allah. Udah habis semuanya engkau ngomong mau berangkat haji. Kemudian yang keempat berkaitan dengan tema kita, wa faraghaka qabla syughlik. Masa luangmu sebelum datang kesibukanmu. Ada orang ketika luang, manfaatkan buat istirahat. Bentar lagi kau sibuk nih, nggak bisa istirahat. Atau waktu luang nih, aku cuma punya waktu antara maghrib dan isya. Oke, manfaatkan buat sholat tepat waktu, manfaatkan untuk baca Quran, manfaatkan buat ngaji. Sebelum engkau sibuk, lalu kau mengatakan, aku mau sholat. Abdullah bin Unais, salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Dia dikirim oleh Nabi SAW dengan satu misi, membunuh satu tokoh orang Quraisy yang sedang memprovokasi bangsa Arab untuk menyerang kota Madinah. Namanya Khalid bin Sufyan al-Hudhali. Nabi berpesan kepada Abdullah bin Unais, engkau kalau melihat orang ini engkau akan merinding, seakan-akan engkau melihat setan. Ketika sampai ke tempat yang disebutkan sama Nabi SAW di Wadi Urana, di Arafah sana, dia berangkat dari Medina menuju ke Arafah, jarak 400 km kira-kira. Sampai sana dia lihat orang ini dan dia merasakan merinding. Lalu kata dia, aku sholat asar waktu itu dengan berjalan kaki. Karena khawatir kalau sudah ketemu sama orang ini, aku akan disibukkan dengan hal-hal yang akhirnya aku akan terungkap kalau kelihatan sholat nantinya. Maka sholat sampai jalan. Ketika sudah ngobrol ini dan itu dibunuh tuh orang dan dilaporkan kepada Nabi SAW. Ingat, masa luangmu, masa kosong. Jadi ketika seorang nganggur, itu sebenarnya nikmat. Oh, dia nggak punya kesibukan, tapi dia menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak berguna kadang-kala. Maka tolong manfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Ahibati fillah, Nabi menyebutkan bagaimana penghuni surga itu akan menyesal. Ahlu jannah pada hakikatnya nggak ada, kalau sudah masuk surga itu udah selesai semuanya. Tapi kalaupun mereka menyesal, mereka itu akan menyesali atas satu waktu, atas sesaat dari hidup mereka yang lewat dan di situ mereka tidak berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Kita punya kesempatan berzikir dalam semua kondisi. Makanya ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang orang-orang yang cerdas, ulil albab, apa kata Allah? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, duduk, rebahan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Mereka senantiasa bertafakkur, memikirkan ciptaan Allah. Mereka merenungkan, kenapa aku ada, kenapa anakku ada, kenapa Allah kasih harta sama aku, kenapa jabatanku naik, kenapa ini ada yang sakit, kenapa ini ada yang sembuh, kenapa. Mereka merenungkan, kehidupan ini pasti berakhir. Terus kemana kita akan pergi tatkala kehidupan ini berakhir? Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Kita sering melihat besok nih Jumatan, ada banyak orang yang telat datangnya.
datang setelah khatib naik mimbar. Ketika ditanya, engkau kok telat? Oh, sibuk aku. Sibuk ngapain? Sibuk yang engkau ciptakan sendiri, atau sibuk yang memang kau nggak bisa menghindari? Banyakan kita menciptakan kesibukan itu sendiri. Allah menegaskan bahwa ada perkara-perkara yang harus kau tinggalkan. Coba kita baca yang pertama, ayat 9. Tafadhal. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apakah apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Barakallahu fiik. Kita lihat ayat ini. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Dan betapa seringnya Allah memanggil orang-orang yang beriman karena Allah cinta sama mereka. Kalau diserukan untuk sholat pada hari al-jumu'ah, mi yaumil jumu'ati, apa yang harus dilakukan? Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Bisnis ini tinggalin. Kemana? Engkau menuju ke masjid. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Hibati fillah, di sini Allah menyuruh kita segera untuk ke masjid, untuk mendengarkan khutbah Jumat. Ketika Allah berbincang tentang surga, tentang ampunan Allah dan surganya, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalian bersegeralah menuju kepada ampunan Allah dan surganya. Ketika Allah berbincang tentang dirinya, bagaimana seharusnya manusia bersikap kepada Tuhannya, Allah mengatakan fafirru ilallah, kalian kaburlah menuju kepada Allah. Tapi tatkala bicara dunia, mencari rizki, nih yang teman-teman menjadi dokter, ada mungkin yang menjadi profesi lainnya, dia cari rizki, dia bekerja, dia profesional, dia akan mendapatkan gaji di sana yang dengannya dia akan hidup. Ketika Allah berbincang tentang rizki di surat Tabarak, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian bumi ini landai sehingga bisa dijalani, dilewati. Kalian berjalanlah, gak usah lari, gak usah kabur, apalagi gak usah cepat-cepat. Nih di hari Jumat dengar adzan, tinggalkan semuanya, engkau menuju ke masjid. Itu lebih baik kalau kalian mengerti. Loh, tapi kan kita hidup di dunia, kita membutuhkan ongkos, kita butuh biaya ini, biaya itu. Nah, baik. Kita baca ayat selanjutnya. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Wabtaghu, baca lagi, wabtaghu min fadlillah. Oke. Ingat kalau kasroh sebelum Allah itu bacanya muraqqaqah ya. Min fadlillah. Min fadlillah. Coba dibaca lagi. Wabtaghu min fadlillah. Min fadlillah. Min fadlillah. Min fadlillah, bukan Allah. Min fadlillah. Ya, hampir betul. Tafadhal, lanjutkan.
Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, engkau kan butuh biaya dalam kehidupan ini. Engkau punya keluarga yang jomblo mau menikah, yang sudah menikah harus memberikan nafkah. Maka selesai sholat silahkan bertebaran. Tadi kita harus tahu mana yang penting dan mana yang lebih penting. Orang itu harus bijaksana, meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Engkau mengatakan Ustadz memberikan nafkah kepada anak dan istri fardu ain, na'am. Dan Allah memberikan arahan, selesai sholat tafadhol, cari dari karunia Allah, tapi ingat sama Allah selalu. Namun ada manusia-manusia yang ternyata tidak pandai untuk tadi mengklasifikasikan antara yang penting dan lebih penting, antara yang wajib dengan yang lebih wajib, antara yang wajib dengan yang sunnah. Maka Allah katakan tentang kondisi sebagian manusia. Tafadhal, dibaca. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allahu Akbar. Kita lihat nih, orang cari rezeki, dia sibuk dengan berbagai macam kegiatan, dia lupa yang kasih rezeki itu bukan pekerjaanmu, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang memberikan rezeki kepadamu bukan kantormu, bukan atasan, tapi Allah yang kasih rezeki. Maka tadi ada orang-orang yang ketika melihat permainan, perniagaan, bisnis, dia tinggal. Masjid ditinggal. Mereka sibuk dengan apa yang mereka sukai. Padahal kata Allah, qul ma indallah, katakan yang di sisi Allah khair, lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi kalau engkau ingin rezeki, datanglah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Ya, kadangkala keluarga kita memang membuat kita tersibukkan mengurusin mereka. Bahkan tidak sedikit yang nggak berangkat haji gara-gara keluarga, nggak berangkat umroh gara-gara keluarga, nggak ngaji juga gara-gara keluarga, sodakohnya jadi sedikit gara-gara keluarga. Ada banyak peran keluarga yang membuat kita akhirnya nggak bisa berlari menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sibuk sama keluarga. Seperti tadi yang kita baca di surat Al-Fatah. Mereka nggak berangkat umroh karena apa? Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kita disibukkan dengan ngurusin keluarga dan anak-anak ini. Dan harta mereka. Mereka punya kebun mungkin ya. Apalagi sekarang banyak orang yang punya peliharaan-peliharaan yang nggak bisa ditinggal. Peliharaannya gimana, ini dan itu. Di surat At-Taghabun ya. Ayat 14 sampai 16. Allah memberikan peringatan kepada kita. Apa kata Allah? Nah, di surat At-Taghabun ayat 14 sampai 16. Di mana Allah Jalla Jalaluh memanggil orang-orang yang beriman, mengingatkan mereka bahwa ada hal dalam kehidupanmu, mungkin di rumahmu, mungkin di tempat kerjamu, yang seharusnya kau waspada. Tafadhal.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, coba kita baca ayat ini dengan merefleksikan kepada kehidupan kita. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ada di antara pasangan-pasangan kalian, istri, anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Betapa seringnya kita ngelihat ya, orang itu jadi bakhil gara-gara anaknya, jadi pengecut gara-gara anaknya, hidup dalam kecemasan dan kesedihan memikirkan anak-anaknya, lupa memikirkan dirinya. Padahal seharusnya kau menyelamatkan dirimu sebelum menyelamatkan yang lainnya. Dan itu sebuah kaidah dalam kehidupan nyata kita. Selalu disampaikan ketika orang naik pesawat, Pak Pramugari menyampaikan apabila terjadi kondisi darurat, kemudian jatuh tuh oksigen, jangan memasangkan orang lain. Pasang buat dirimu sendiri, baru bantu orang lain. Sebagian orang tua sibuk mencari harta. Oh, demi anak, demi istri, demi anak, demi istri. Oke, bagus, kau bertanggung jawab ya. Tapi hati-hati. Jangan sampai itu anak-anak dapat harta tanpa capek dan lelah, engkau kemudian dihisap dan diadab. Karena boleh jadi engkau lupa dengan halal dan haram. Ada di antara mereka yang musuh buat suaminya, musuh buat pasangannya. Maka waspada terhadap mereka. Kemudian kalau engkau memaafkan, tidak memarahi dan mengampuni, ya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kita juga banyak salahnya gitu. Lalu Allah ingatkan kita di ayat 15. Apa kata Allah? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, di sisi Allah lah pahala yang besar. Barakallahu fikum. Kita lihat ya, di sisi Allah pahala yang besar. Ujian, anak-anak itu ujian, harta itu ujian. Poinnya apa? Engkau bersyukur atau kufur. Jangan sampai karena sibuk ngurusin anak, ibu-ibu sibuk ngurusin anak, sholatnya telat-telat. Sibuk ngurusin anak, udah nggak peduli lagi sama mengaji dan menuntut ilmu. Sibuk dengan anak-anak, lupa ngurusin suaminya. Terus bagaimana sikap kita dengan banyaknya kesibukan yang terkadang kita nggak mampu untuk menjalankan semuanya? Apa yang harus kita lakukan? Allah jelaskan hal itu di ayat 16. Apa kata Allah? Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah jemaah. Jadi sikap kita ya bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi dengarkan apa sih yang Allah minta dari kita. Soalnya ada orang yang nggak mau mendengarkan, nggak mau belajar, nggak mau ngaji, sehingga dia nggak tahu.
contoh di kampus ada pengumuman, sore hari ini untuk mahasiswa fakultas kedokteran itu kumpul di aula. Ini orang nggak dengar. Akankah dia kumpul di aula? Nggak bakal. Dia nggak tahu. Allah mengatakan, wasma'u, dengarkan. Dengarkan. Penghuni neraka itu, di antara penyesalan mereka nanti, ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka mengatakan, lau kunna nasma'u na'qil. Kalau dulu kami mau mendengar. Ada kajian mau dengar. Ada penjelasan, ada pengumuman. Kami mau dengar, kami nggak bakal jadi penghuni neraka. Mau dengar dan memikirkan. Ma kunna fi ashabis sa'id, nggak bakal masuk neraka. Ya memang betul. Orang-orang itu karena nggak baca pengumuman, akhirnya dia kehilangan banyak manfaat. Atau baca pengumuman tapi dia tidak mau merenungkan dan menghayatinya, sehingga dia abaikan. Ahibati fillah, manusia itu kalau bicara dunia maka nggak ada puasnya. Ada seorang dokter yang ngomong sama anak-anak itu, nggak bisa Ustaz memberikan hak-hak istri anak ya, anak-anak juga karena sibuk ya, praktek pagi di rumah sakit negara RSUD, kemudian nanti sore praktek, maghrib praktek, malam praktek lagi. Ada yang 4 kali praktek. Anak tanya sama dokter tuh, dok ini pilihan atau memang perintah? Enggak, pilihan. Loh, kalau pilihan kan bisa milih. Milih, aku nggak mau praktek, aku praktek hari Selasa sama hari ini doang, pamannya. Anda lihat beberapa dokter itu praktek hari Selasa sama hari Kamis. Iya, di rumah sakit itu. Di hari lainnya praktek di rumah sakit itu. Di jam itu mungkin dia pindah ke tempat lain. Kita yang menyibukkan diri kita. Ingat, pada saat kita bisa menentukan, maka urusannya dari tanganmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah berfirman, Inna anzalna al-mal liiqamis salati wa ita'iz zakah. Sesungguhnya kami, ini boleh jadi hadis qudsi. Ada yang mengatakan ini adalah ayat dalam Al-Quran yang kemudian lafadznya dihapus, hukumnya tetap berlaku. Lafalnya sudah bukan termasuk dari Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan harta. Kenapa sih Allah berikan harta kepada manusia? Sebagian kita hartanya lebih banyak daripada sebagian lainnya. Allah sebutkan liiqamis salah wa ita'iz zakah, agar engkau bisa menegakkan agama ini dengan hartamu. Engkau harus beli pakaian yang menutup auratmu. Dengan harta engkau bisa bangun masjid sebagai tempat ibadah. Engkau bisa beli kendaraan yang mengantarkanmu ke tempat ibadah. Untuk menegakkan sholat itu harta. Wa ita'iz zakah, untuk menunaikan zakat. Lalu Allah sebutkan, walau kana libni Adam wadin, kalau anaknya Adam itu, manusia nih, dikasih satu lembah isinya emas, jalan antara 2 gunung ya, emas full, apakah dia akan merasa cukup sehingga dia bisa fokus ibadah? Udah cukup sudah, ini kesempatan buat aku untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Dia punya harta yang cukup untuk 7 turunan umpamanya, tapi ternyata ada masalah di hatinya. Kata Allah nih dalam hadis qudsi ini, atau tadi ayat yang sudah dihapuskan lafalnya, la ahabba an yakuna lahu thanin, dia kepingin punya 2 lembah full emas. Walau kana lahu wadiyani, kalau dia punya 2 lembah semuanya isinya emas, la ahabba an yakuna lahu mathalithan atau thalithun, dia kepingin punya yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, nggak ada yang bisa memuaskan dia kecuali tanah. Manusia itu ada rongganya,
Nggak bisa dipenuhin tuh rongga di tubuhnya, kecuali yang bisa menuhin cuma tanah. Kalau bicara ambisi terus, dan manusia menjadi tua, ada dua hal yang tetap muda di dirinya: ambisi dan angan-angan. Thumma yatubullah ala man tab. Kemudian Allah memberikan taubat buat orang-orang yang mau bertobat. Jadi ahibati fillah, ingat ya, kaya itu karena ana berpikir ya, yang membuat orang sibuk itu cari harta, ujung-ujungnya duit. Yang jadi pejabat ujung-ujungnya duit. Dulu ana sempat berpikir ya, kalau yang mencalonkan diri menjadi bupati kayak atau apa, itu orang yang sudah sukses, sudah kaya raya, insya Allah dia akan fokus bekerja, berkhidmat kepada umat. Dulu ana berpikir seperti itu. Setelah ana merenungkan, membaca hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, nggak bisa. Nabi mengatakan alaihissalatu wassalam, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Ya, harta. Makanya ujung-ujungnya duit. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, irdha bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya di muka bumi. Laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, enggak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Dan Nabi tidak mencela orang kaya, enggak. Sebagian sahabat kaya-kaya, tapi mereka tidak disibukkan dengan kekayaannya dari tujuan yang utama. Ketika orang tahu dengan tujuan dia, aku mau ke Surabaya, umpamanya. Dalam perjalanan menuju Surabaya mungkin ada banyak tawaran. Teman-teman yang ada di Makassar, ketika dia mau ke Surabaya, ternyata ada tiket murah ke Raja Ampat, ada promo ke Maldives, ada ini, ada banyak tawaran. Ya Allah, tunggu dulu, tujuanmu mau kemana? Aku mau ke Surabaya. Hilangkan semua itu, berangkat ke tempat tujuan. Godaan akan terus ada. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, laisal ghina, beliau tidak mencela ya orang kaya itu, asalkan dia bertakwa kepada Allah. Beliau mengatakan alaihissalatu wassalam, la ba'sa bil ghina, nggak apa-apa kaya itu, tidak apa-apa, tapi syaratnya limanit taqwa, buat orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang tahu dengan tugas dia dan dia menjalankan tugasnya. Nggak apa-apa engkau kaya, tapi tolong tugasmu engkau jalankan. Walakin nasihata khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik buat orang yang bertakwa daripada harta. Nikmat sehat itu lebih mahal, lebih utama daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Sebagai penutup, di hadis Ma'qil bin Yasar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu rabbukum, Tuhan kalian berfirman, ini hadis qudsi, ya ibn Adam tafarrar li ibadati. Wahai anak Adam, fokuslah engkau beribadah kepada aku. Ingat, bukan berarti engkau nggak bekerja. Engkau silahkan bekerja, tapi semua pekerjaanmu, fokus tujuanmu beribadah kepada Allah, mencari harta agar kita lebih baik beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bekal menuju ke akhirat kita. Fokus. Kalau bicara kesibukan, ingat, ada yang harus ditinggalkan, ada yang harus dikalahkan, tapi fokus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan didapatkan oleh manusia? Amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan tanganmu dengan rizki. Tapi fokus dengan tujuan utama, beribadah kepada Allah. Katakan selalu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sisa waktu untuk tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator kita. Tafadhal.
Jazakumullah khair Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat, dan juga ada juga salah satu akhwat yang mau bertanya langsung Ustaz. Apakah boleh Ustaz? Tafadhali. Ya, Suara aja nanti ya. Yes, Ustaz. Kepada akhwat Indah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, tafadhal. Ya lama nih nggak bertanya ke Ustaz, biasanya saya sering bertanya. Ini Ustaz, sehubungan dengan judul ini kan sibuk ya. Terus saya tuh beberapa tahun yang lalu itu bertemu doa. Doa itu yang menyangkut dengan kesibukan kita dunia. Jadi kita nanti minta ampun atas kesibukan dunia. Saya merasa doa itu tepat gitu. Akhir-akhir ini saya sering lagi membacanya sesering mungkin gitu. Doa itu ada di surat Al-Imran ayat 147. Apakah tepat doa itu? Apa doanya? Nah. Surat Al-Imran ayat 147. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina sabis adna mana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apakah cocok doa itu Ustaz? Karena akhir-akhir ini saya sering, karena ya maksudnya kesibukan ini kan kadang kesibukan receh, nggak inilah itulah. Saya sering akhir-akhir ini baca doa itu Ustaz. Nah. Kalau memang tepat ya mudah-mudahan berguna bagi semua jamaah doa ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustaz, jazakumullah khair. Nah, Masya Allah. Iya jemaah, jadi di antara cara kita menghadapi kesibukan yang kadangkala nggak ada habisnya, karena orang hidup ya akan terus ada kesibukan yang membuat dia akhirnya bekerja, beraktivitas ya. Kalau barusan Ibu Indah menyampaikan, dia biasa membaca doa ya. Dan memang seharusnya kita meminta kepada Allah selalu agar dibantu dalam melewati ujian-ujian ini. Salah satunya adalah doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma habibna al-iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasi dia di hati kami ya Allah. Wa karrih ilaina al-kufra al-fusuq wal-isyan waj'alna minar rasyidin, bencikan kepada kami kekufuran, kemudian dosa-dosa besar dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Adapun doa yang dibacakan oleh ibu tadi, kalau kita membaca doa ini doa yang dibaca oleh orang-orang pada saat mereka berperang sebenarnya, tatkala mereka menghadapi musuh. Makanya kalau kita lihat doanya, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ini umum ya Allah, ampuni kami dosa-dosa kami. Dan mereka yang berperang adalah orang yang paling butuh diampuni sama Allah SWT. Mereka tahu bahwasanya mereka adalah pelaku dosa dan kita semua adalah pendosa. Wa israfana fi amrina, dan banyak kekurangan-kekurangan kami dalam urusan kami ya. Kadang-kala kita melampaui batas. Terus meminta kepada Allah, wa thabbit aqdamana, dan kukuhkan telapak kami dalam menghadapi musuh. Soalnya kadang-kala ketika berhadapan dengan musuh, kita jadi mundur, takut. Makanya doa memohon kepada Allah agar diteguhkan kedua kakinya, berperang sampai mati. Terus wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkan kami atas orang-orang kafir. Lalu Allah katakan, fa'atahumullah thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Allah berikan kepada mereka pahala dunia dan yang terbaik dari pahala akhirat. Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi doa ini boleh dibaca kapan saja sebenarnya, tapi doa ini lebih khusus sebenarnya dalam medan perang ketika berhadapan dengan musuh, karena memang ada makna di situ memohon supaya diteguhkan kaki kita ketika menghadapi musuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang dari ruang obrolan. Di sini dari Helni Lina
Liana. Assalamualaikum Ustaz. Semenjak Waalaikumsalam. kerja shift-shiftan di rumah sakit, Ana tidak bisa istiqomah lagi untuk one day one juice. Karena Ana biasa habis shift malam pasti kelelahan. Apakah ini termasuk terhalang dari kebaikan Ustaz? Mohon doakan Ana agar bisa kembali bekerja tanpa shift malam. Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fika. Naam ahibati fillah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Jadi kalau tadi dikatakan dia akhirnya nggak bisa melaksanakan sebuah amalan karena memang ada pekerjaan, mungkin bisa digantikan engkau tidak baca tapi mendengar. Jadi ada kondisi tadi orang kalau aku duduk membaca nggak bisa, tapi kalau dengar masih diperbolehkan umpamanya, ya dengerin. Jadi menggantikan yang biasanya kita baca akhirnya kita mendengar. Semoga tetap kita bisa mengistiqomahkan hal itu. Tapi kalau memang ternyata nggak memungkinkan, maka mungkin kita bisa mengganti. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang-kala kecapean, nggak sholat malam karena beliau sakit juga. Pagi harinya beliau ganti. Biasa beliau sholat malam 11 rakaat, ketika di waktu duha beliau sholat 12 rakaat. Jadi apabila Nabi alaihissalatu mengamalkan sebuah amalan, athbatahu, terus dijaga amalan tersebut selama dia mampu melakukannya. Coba engkau melakukan evaluasi diri. Boleh jadi ada kesenangan-kesenangan yang harus ditinggalkan karena kita mau istiqomah, ada kesenangan yang harus kita tinggalkan. Oke, ditinggalkan. Dan ketika engkau membaca Al-Quran, Allah akan tambah berkah di waktu kita. Boleh jadi kerjaan kamu yang biasa dikerjakan 2 jam, setengah jam selesai. Karena engkau terus atau selalu membaca Al-Quran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Selanjutnya ke pertanyaan yang lain dari obrolan dari Afwan, tidak terdengar ya? Mohon maaf Ustaz. Siap. Ini dari Intan Surabaya. Maaf Ustaz, tanya kalau ikut kajian lewat YouTube, apakah pahala kajian tetap kita dapat? Terutama ini perempuan, dia adalah seorang perempuan yang naik kendaraan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kita tahu wanita tidak sama dengan laki-laki. Semoga ucapan anak ini dimengerti ya. Kadangkala ada ya aktivis gender atau kaum feminisme yang tidak mau dengan ucapan laki-laki nggak sama dengan wanita. Nggak sama. Allah menetapkan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan wanita. Secara fisik nggak sama. Atau engkau mengatakan sama. Secara akal nggak sama. Secara tupoksi nggak sama. Secara perasaan dan hati nggak sama gitu loh. Makanya Allah tidak mewajibkan wanita untuk berjamaah ke masjid, wala jumatan, wala perang, jihad, enggak diwajibkan. Laki-laki diwajibkan. Istri nggak diwajibkan kasih nafkah buat suami. Walaupun kita melihat di beberapa budaya dan tradisi masih ada wanita-wanita yang bayar mahar kepada laki-laki, wanita-wanita yang bekerja memberikan nafkah kepada suaminya. Ada. Ini ketidakadilan. Kenapa? Loh, tupoksinya udah beda gitu loh. Nanti dipelajari lagi supaya kaum feminisme yang selalu menuntut ya kesetaraan, ya setara laki-laki dan wanita di hadapan Allah sebagai hamba Allah, tapi mereka punya kewajiban yang beda-beda. Seperti orang yang di kantor, apakah bisa orang itu disamakan semua tupoksinya, tanggung jawabnya? Enggak. Ini ada yang bagian ini, ada yang bagian ini, semuanya saling melengkapi. Dan bagi para wanita, Allah Azza wa Jalla mengatakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar jangan tabarruj.
Makanya sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik daripada di masjid. Nah, sekarang kalau perempuan sudah ada fasilitas mengaji di rumah, semoga itu lebih baik daripada dia harus ke masjid. Walaupun tentunya memang kalau kita lihat tadi ada kelebihan-kelebihan yang tidak didapat ketika dia menyimak sendiri di rumah. Langkah kaki dia tidak terhitung, tapi kan memang perempuannya lebih baik di rumah gitu loh. Semoga dengan dia di rumah dia tetap mendapatkan fadilah menghadiri majelis ilmu selama dia serius dan berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia umpamanya kok kayaknya di rumah jadi nggak serius Ustaz, ya engkau harus ke masjid. Bukan harus ya, mungkin lebih baik ke masjid supaya engkau dapat ilmu yang lebih mendalam. Karena kalau di rumah engkau nggak serius ya nggak dapat ilmu juga gitu loh. Walaupun tetap mendapatkan fadilah majelis ilmu nanti insya Allah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Tafadhal. Terakhir karena keterbatasan waktu. Karena di Makassar insya Allah waktu maghrib itu masuk jam 18.02 Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi berdoa bersama. Ini pertanyaan di obrolan dari Ibu Sunarti ingin bertanya. Ini sebagian anak-anak generasi Z sekarang terkadang memiliki kesibukan yang beragam. Kami sering menuliskan kegiatan tersebut di stiker note kemudian dipasang di dinding kamar. Terkadang kesibukan tersebut adalah pilihan kami. Apakah akan bernilai ibadah di sisi Allah Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung niatnya. Ketika seorang bekerja pun dia niatkan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu benar ibadah. Yang penting niatnya dan kerjaannya benar. Di masa Nabi SAW pernah ada seorang sahabat yang bekerja, sibuk dia. Ini Nabi SAW bersama sahabat-sahabat lainnya melewatin orang itu. Dilihat orang ini kerja, ini itu sibuk lah. Menunjukkan ya secara fisik dia bagus, kerjaannya bagus. Lalu para sahabat mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Kalau ini digunakan untuk perang kan lebih utama. Ternyata ini buat kerja aja. Cari duit. Kata Nabi SAW, kalian tahu kalau orang ini keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tua yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja dalam rangka mencukupi dirinya supaya nggak jadi benalu di masyarakat, maka dia fi sabilillah. Tapi kalau dia bekerja dalam rangka riya, pamer, dan berbangga-banggaan, baru di jalan setan. Jadi ketika orang tua membuat kesibukan buat anak-anaknya, diniatkan tadi agar anak-anak bisa menjadi lebih baik lagi, fisiknya lebih bagus, kemudian ilmunya lebih banyak ya. Insya Allah orang tua yang niatnya seperti itu, dia tetap akan mendapatkan pahala di sisi Allah dan bernilai ibadah. Yang penting niat. Makan pun kalau diniatkan supaya aku bisa sholat malam, maka dia pun dapat pahala. Nah, barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang biasa Nabi baca bersama para sahabatnya ketika beliau bermajlis ya. Beliau sedikit sekali ya, atau jarang sekali tidak membaca doa ini ketika beliau bermajlis dengan para sahabatnya. Apa yang beliau pinta? Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya Engkau halangi kami dari perbuatan dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan
yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warith minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmati pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan kami mati dalam kondisi sehat. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana, dan jadikan balas dendam kami kepada orang-orang yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man 'adana, dan menangkan kami dalam menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina, jangan jadikan dunia adalah ambisi kami yang paling besar. Wala mablagha ilmina, dan puncak dari ilmu yang kami miliki. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, jangan engkau jadikan orang yang tidak sayang kepada kami sebagai pemimpin kami. Subhanakallahumma bihamdika, semoga Allah Azza wa Jal mengabulkan doa-doa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ana mohon undur diri, ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.